Kak Hafiz, biasanya menjelang Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November, pemerintah menetapkan tambahan tokoh sebagai pahlawan nasional. Tahun ini, Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Mahmud MD mengumumkan 5 tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. 5 tokoh itu ialah Dr. Haji R. Soeharto, Paku Alam 8, Haji Salahuddin Bintalabuddin, Dr. Raden Rubini Natawi Sastra, dan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Dua tokoh yang digadang-gadang atau diproses untuk mendapatkan penghormatan melalui penyematan gelar pahlawan belum terwujud. Kedua tokoh tersebut ialah Mbah Kholil Bangkalan dan M. Tabrani dari Pamekasan. Kira-kira bagaimana tanggapan warga Madura? Ini dia. Halo Mas, dengan Mas siapa dari mana? Mas Ziki dari Pamekasan. Mas Ziki ya, menurut Mas Ziki bagaimana komentar dari Masnya terkait Mbah Kholil dan M. Tabrani yang belum ditetapkan sebagai pahlawan? Menurut saya sangat disayangkan ya jika sekelas Saihona Kholil dan M. Tabrani masih belum ditetapkan sebagai salah satu tokoh nasional. Karena Saihona Kholil dan juga M. Tabrani merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh. Kalau Saihona Kholil cukup berpengaruh dalam perkembangan agama di Indonesia. Kalau M. Tabrani cukup berpengaruh dalam perkembangan tentang jurnalis di Indonesia. Itu cukup disayangkan. Bagaimana contohnya Saihona Kholil merupakan guru dari salah satu pendiri NU, yaitu kalau tidak salah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sekarang sudah kalau tidak salah sudah ditetapkan sebagai tokoh nasional. Cukup disayangkan jika gurunya yaitu Saihona Kholil belum ditetapkan sebagai tokoh nasional. Harapannya semoga depannya Saihona Kholil bisa ditetapkan sebagai tokoh nasional. Sebelum itu kita bahas terkait Saihona Kholil dan M. Tabrani dulu ya. Beliau dua-duanya salah satu tokoh di Madura khususnya. Saihona Kholil salah satu tokoh ulama yang dulunya memperangi dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1045. Dan M. Tabrani ini merupakan salah satu tokoh yang menjadi jurnalis dan politikus dan merupakan pengakuan bahasa Indonesia. Nah, sampai saat ini keduanya tidak dilibatkan menjadi tokoh nasional atau tidak dikatakan dengan pahlawan Indonesia itu. Nah, sangat disayangkan pada saat ini bahwasanya mereka berdua itu salah satu tokoh yang berperan di Indonesia, namun pada saat ini tidak dilibatkan menjadi salah satu tokoh atau pahlawan di Indonesia. Itu. Oke. Yang kedua, harapan dari Masnya untuk penetapan pahlawan di Hari Pahlawan nanti. Oke. Harapan saya pribadi untuk beliau yang kedua dari Saihona Kholil dan M. Tabrani ini, semoga kedepannya dari pihak Indonesia atau pemerintahan untuk mengangkat beliau untuk menjadi pahlawan Indonesia. Karena kenapa? Jasa beliau sangat berpengaruh di Indonesia. Yang Saihona Kholil menjadi pahlawan Indonesia pada peperangan 1045 untuk memperjuangkan Indonesia, dan M. Tabrani ini salah satu tokoh jurnalis dan politikus dan salah satu tokoh yang mengesahkan bahasa Indonesia itu sangat disayangkan sekali ya, kan seharusnya kita itu bisa mengapresiasi terus bisa menyamakan lah pahlawan-pahlawan yang sudah bekerja keras untuk Indonesia. Tapi kita juga kan belum tahu apa sih alasannya mereka gak dijadikan pahlawan. Siapa tahu ada mungkin beberapa syarat yang tidak memenuhi mereka, kenapa mereka tidak diangkat sebagai pahlawan. Yang kedua ini harapan dari Mbaknya untuk penetapan pahlawan pada Hari Pahlawan nanti 2023. Harapannya Mbak? Kalau menurut saya, harapan saya ya kayak sekolah-sekolah atau ya bisa ada lomba-lomba lah, kalau enggak supaya siswa sekarang itu, anak muda sekarang bisa lebih paham, bisa lebih tahu gimana perjuangannya pahlawan kita dulu, bisa merasakan dan mereka jadi lebih semangat belajar untuk karena dulu kita sudah sangat diperjuangkan sama para pahlawan. Nah, di situ kan ada dua tokoh kan ya. Yang pertama yaitu Mbah Kholil, terus yang kedua M. Tabrani. Saya mau mengomentari tentang yang Mbah Kholil saja. Karena saya mengaca atau melihatnya kan Mbah Kholil itu kan seorang kiai atau seorang ulama dan juga tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat. Terus menurut saya
komentar saya, Mbah Holil itu nggak termasuk di pahlawan nasional. Mungkin dia sedang menerapkan ketawaduannya sebagai seorang kiai. Mungkin hanya itu saja. Yang kedua, harapan dari Mas Afif untuk penetapan pahlawan di Hari Pahlawan 2023 nanti apa, Mas? Ya, harapan saya sih kepada sejarawan mungkin lebih ke umumnya untuk lebih teliti atau dicari lagi para pahlawan-pahlawan yang sangat berjasa di Indonesia ini untuk nanti bisa diajukan kan mungkin ya sebagai pahlawan juga kan ya. Kalau masalah itu sangat disayangkan sekali ya Mbak, padahal mereka sudah berperan penting untuk sebagai pahlawan namun mereka tidak diakui. Oke. Yang kedua, harapan Masnya untuk penetapan pahlawan pada Hari Pahlawan nanti pada tahun 2023 apa, Mas? Mungkin harapannya cukup mengapresiasi para pahlawan dengan segala yang mereka lakukan, mungkin dengan seperti pertunjukan memerankan salah satu pahlawan tersebut ya kayak cosplay gitu Mbak, biar kita itu anak-anak sekarang yang tidak tahu menjadi tahu siapa saja sih dan seperti apa sosok pahlawan yang pernah berjuang di dahulu gitu. Sahabat KM Hafiz, kalau pendapat kalian apa nih? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Bye-bye.